tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Goldfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial, berbahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, tadi pembukaannya Goldfather udah mau kasih tips ya. Tipsnya Goldfather pelajari dari seorang mentor online, namanya Denlock. Silahkan disimak channelnya, khususnya tentang bagaimana mengelola keuangan. Nah ini fokusnya adalah sekarang kita bagaimana mengelola keuangan buat beli emas. Biar kalau ditanya, mampu gak bos? Mampu gak bos? Mampu gak bos? Mampu jawabannya. Teman-teman, kita biasanya fokus pada nyari uangnya, padahal ngelola keuangannya itu juga nggak kalah penting dari nyari uangnya. Salah ngelola keuangan, biar sumbernya juga gede, kita bisa boncos terus guys. Ya, supaya nggak boncos, kudu pelajari juga ilmu ngelola keuangannya. Makanya di akhirat pertanyaan terkait uang itu ada dua. Satu, dari mana? Dua, kemana digunakannya? Emang dua, kudu guys pelajarinnya kalau masalah keuangan. Dan satu hal yang perlu teman-teman ingat lagi, pernah Goldfather sampaikan ya, setelah kita bekerja untuk uang, pastikan kita kelola uang itu biar uang itu bekerja untuk kita guys. Nah itu dia yang penting. Jadi kalau dari 100% penghasilan yang kita terima, 2,5% sisihkan buat sedekah, atau ada yang 10%, silakan. Sisanya kita bagi dengan 5 keranjang atau 5 bucket ini, 5 pos ini. Datang ke bank, buka 5 tabungan ya. Mungkin orang banknya akan bingung, kita buka 5 tabungan, nggak apa-apa. Yang penting demi masa depan kita, supaya kita mampu. Mampu apa? Mampu lah bos! Goldfather sarankan ini buat teman-teman yang baru bekerja, baru punya penghasilan ya. Biasanya belum tahu bagaimana cara mengalokasikan pengeluarannya. Karena hal seperti ini jarang diajarin oleh orang tua, jarang juga diajarin sama bos kepada bawahannya. Padahal bawahan nih yang masih baru, karyawan yang baru, itu sangat penting diajarin mengelola keuangan. Supaya apa? Supaya keuangannya nggak bermasalah kemudian hari. Kalau seorang karyawan nih bermasalah keuangannya, cepat atau lambat bisa-bisa dia berpengaruh negatif kepada lingkungan kerjanya. Nah jadi dijaga ini teman-teman, spesial yang di HRD, karyawan baru, berikan bekal ini, cara mengelola keuangan yang simple tapi insya Allah manjur. 60% untuk belanja bulanan, 10% buat dana darurat, jangan diganggu-gugat kecuali buat hal-hal yang sangat mendesak ya, emergency. Nah yang menarik investasi 10%. Ini bisa beli emas, bisa reksadana, bisa coba main saham, sesuaikan dengan budgetnya ya. Emas juga bisa nabungnya dari sini. Yang menarik itu yang keempat, yaitu ada anggaran khusus buat belajar. Kenapa? Dengan belajar kita investasi kepada mindset kita, pikiran kita. Ini yang jauh lebih penting, nanti bisa mengubah gaya hidup, bisa membuat income kita lebih besar loh. Nah dan terakhir ini spesial buat jalan-jalan. Kita butuh piknik guys, tapi kita juga butuh anggaran yang sudah kita alokasikan. Jangan nanti nggak cukup anggarannya ngambil dari pos yang lain. Kalau kita punya penghasilan 10 gram ibaratnya, ini seperti 100%, 6 gramnya ini 2 graman nih, ada 3 keping. Ini buat penghasilan 1 bulan. Kemudian 10%-nya itu 1 gram buat dana darurat, 10% lagi buat investasi, 10% lagi 1 gram buat belajar, 10% lagi buat jalan-jalan guys. Nah itu cara baginya enak. Nanti teman-teman yang di bagian investasi, ini yang digunakan buat beli emas, buat beli reksadana, buat beli saham. Ini yang dari sini, jangan ganggu yang lain. Goldfather sampaikan ini kenapa? Karena Goldfather pernah diundang ke sebuah acara dengan tugas memberikan edukasi bagi orang-orang yang sudah bermasalah di keuangannya. Orang yang kerja di keuangan belum tentu paham cara mengelola keuangan guys. Itu kenyataan. Penghasilan besar belum tentu menjanjikan kehidupan yang sejahtera. Tergantung dia bagaimana mengelola keuangannya. Jadi ini mumpung teman-teman masih millennials, atau yang merasa millennials, atau punya anak masih millennials, please Goldfather titip, ajarin deh anak-anak kita, adik-adik kita cara ngelola keuangan kalau dia punya penghasilan. Insya Allah hidupnya lebih tertata, lebih sejahtera, sehingga bisa menjawab pertanyaan, mampu gak bos? Baik, itu teman-teman dari Goldfather, semoga bermanfaat. Jangan lupa tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Gua mampu. Gua mampu. Gua mampu. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.